kebetulan kelompok yang mengantar Justinus de Jacobus diganti oleh orang Islam, dan orang Islam itu mampu membaca bahasa Arab dari uskup itu, melihat mau bunuh orang itu, biar mereka lepaskan Justinus. Itu semacam mujizat. Orang Katolik yang dimusuhi oleh Ortodoks dan diselamatkan oleh orang Islam. Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, hari ini saya mau bicara tentang satu orang yang sedikit aneh dengan pandangan biasa, yaitu Gebre Mikael. Itu kami sudah bicara tentang Justinus de Jacobus. Gebre Mikael adalah murid dari dia. Yang aneh dari dia ialah bahwa dia bukan orang Eropa, tetapi orang Afrika. Dia tidak lahir sebagai Katolik, tetapi sebagai Ortodoks dari Kopte. Dia juga tidak sempat menjadi anggota CM, anggota Kongregasi Misi, karena meninggal sebelum bisa menjadi. Dia lahir di Ethiopia pada sekitar tahun 1790 di daerah Gogian. Ethiopia itu bagian dari Afrika Utara, dan dia waktu masih orang muda, orang kecil, dia hilang satu mata yang ditusuk, sehingga di daerah sana dengan satu mata saja susah untuk dapat kerja. Tetapi justru dia masuk biara orang Ortodoks, orang Kopte, yang karena dia tertarik oleh cari Tuhan, dan di situ dia berusaha untuk membawa orang biarawan lain kepada suatu cara hidup yang lebih cocok dengan Injil. Dia ditantang, tentu mengganggu. Toh ada sedikit biarawan yang mau ikutnya, dan bersama mereka cari asal-usul dari agama mereka, cari dasar Injili, dan untuk itu mereka yakin bahwa harus pergi ke Yerusalem untuk cari semua itu. Di samping itu, di Ethiopia pada zaman itu hanya satu uskup Kopte atau Ortodoks, dan sejak 1840 sampai 1841 tidak ada uskup lagi. Harus pergi ke Alexandria di Mesir, karena disitulah yang Batrik, yaitu ketua kelompok Kopte, ada, dan dia yang bisa memutuskan siapa uskup baru. Maka suatu delegasi, suatu kelompok termasuk Gebre Mikael diutus untuk pergi ke Mesir dulu. Dan anehnya Justinus de Jacobus diminta mendampingi mereka, walaupun Justinus imam Katolik dari Italia. Justinus setuju asal kelompok itu mau waktu pulang lewat Roma untuk diterima oleh Paus, karena Justinus justru mau supaya permusuhan antara Kopte dan Katolik bisa diatasi. Kelompok itu setuju, maka mereka berangkat pergi ke Mesir, pergi ke Yerusalem, pergi juga ke Roma. Dan dalam perjalanan itu
Gebre Mikael bertemu dengan Justinus de Jacobis. Dan dia dan kelompok orang lain dari delegasi itu sangat terharu oleh sifat Justinus yang begitu saleh, yang begitu dekat dengan mereka. Maka pelan-pelan Gebre Mikael makin tertarik oleh Justinus dan tertarik untuk masuk Katolik. Hal itu pelan-pelan yang uskup yang dipilih dari Mesir untuk menjadi uskup di Ethiopia orang yang sebenarnya tidak baik. Dia dididik oleh Protestan sehingga sudah ortodoks, apalagi dididik oleh Protestan, dia anti Katolik 100%. Dan waktu Gebre Mikael coba mendekatinya untuk memberi usul untuk memperbaiki agama Kopte, bukan pindah Katolik, dia dimusuhi. Dia dianggap sebagai orang yang akan menghambat caranya uskup itu bisa menguasai semua, karena uskup itu hanya ada maksud bisa menguasai. Oleh sebab itu Gebre Mikael, Justinus de Jacobis dan beberapa orang lain dipenjarakan. Mereka ditangkap dan Justinus tidak disatukan dengan yang lain, dipisahkan. Mereka yang Kopte, mereka yang Ethiopia dan yang mau pindah Katolik dianiaya secara ganas dengan semua macam supaya mereka meninggalkan maksud menjadi Katolik dan tetap ortodoks. Mereka tidak kalah. Justinus de Jacobis mau diusir dan pun dibunuh. Dia diantar untuk keluar dari Ethiopia oleh orang-orang yang disuruh antarnya oleh uskup itu dengan satu surat di mana dikatakan bunuh dia dalam perjalanan. Kebetulan kelompok yang mengantar Justinus de Jacobis diganti oleh orang Islam, dan orang Islam itu yang lain dari orang Ethiopia mampu membaca bahasa Arab dari uskup itu, melihat mau bunuh orang itu, biar mereka lepaskan Justinus. Itu semacam mujizat. Orang Katolik yang dimusuhi oleh Ortodoks dan diselamatkan oleh orang Islam. Terjadi begitulah. Maka Justinus bisa kembali tetapi secara tersembunyi, tidak pernah tinggal di satu tempat. Lalu dengan demikian hubungan antara Gebre Mikael dan Justinus de Jacobis diteruskan, dan akhirnya Gebre Mikael pindah Katolik dengan sungguh-sungguh. Harus tahu bahwa sebagai biarawan di Kopte, di biara Ortodoks, dia tidak menjadi imam seperti biasa. Di biara-biara zaman itu, terutama Ortodoks, kebanyakan orang masih awam dan hanya sedikit yang ditabiskan. Gebre Mikael tidak ditabiskan. Namun pelan-pelan waktu sesudah 6 tahun bergaul dengan Justinus de Jacobis, Gebre Mikael diterima dalam gereja Katolik. Dia pelan-pelan
bisa melihat ini sejak semula dia cari yang agama yang lebih murni, dia temukan dalam Katolik berkat Justinus de Jacobis. Dan akhirnya juga dia didorong oleh Justinus de Jacobis untuk menjadi imam. Dia mulai belajar teologi lagi secara lebih mendalam dan ditabiskan sebagai imam. Namun ada juga suatu kebingungan dari Justinus de Jacobis dan dari Gebre Michael, apa pentabisan yang dia terima sebagai Kopt Ortodoks laku atau tidak, dan kalau tidak laku bagaimana imamatnya, sehingga akhirnya secara kondisional, yaitu seandainya tidak, dia dibaptis lagi dan ditabiskan lagi pada tahun 1854. Dan waktu itu juga mereka ditangkap, sehingga rencana untuk menjadi Lazaris atau CM gagal. Ditangkap dan seperti yang saya ceritakan tadi, Gebre Michael dianiaya, Justinus bisa melarikan diri, diberi suatu raja baru untuk Ethiopia, dan raja itu Negus Theodor kedua. Negus itu istilah untuk raja Ethiopia, seperti untuk kaisar untuk Roma itu sebagai faraon untuk Mesir. Di Ethiopia disebut Negus. Raja baru itu, Negus itu, mau supaya semua orang di Ethiopia seagama, sehingga yang tidak Kopt, yang tidak Ortodoks dikejar lagi. Dan sekali lagi datanglah duta besar dari Inggris. Ingatlah bahwa uskup tadi dibina oleh Protestan, oleh Inggris. Di situ yang raja mau membunuh Gebre Michael, tetapi untunglah pada tahun 1855 duta besar Inggris berhasil supaya Gebre Michael tidak dibunuh, tetapi dia tetap diikat dengan besi dan harus selalu ikut jalan kaki dengan susah payah kalau tentara Ethiopia pindah. Itu yang menyebabkan bahwa akhirnya Gebre Michael meninggal bukan karena dibunuh, tetapi karena tidak tahan kesehatannya. Dia sudah tua. Ingatlah, dia lahir 1790, maka waktu itu dia sudah sangat usia umurnya. Maka pada 28 Agustus 1855 Gebre Michael meninggal, tidak bisa tahan hidup lagi, meninggal akibat caranya yang dianiaya, disuruh jalan, dibuat tidak bisa tahan. Dia dikuburkan di pinggir jalan di bawah seorang pohon, dan tidak pernah kita bisa tahu di mana kuburnya. Beberapa tahun kemudian Justinus de Jacobis
mengirim foto atau gambar dari Justinus, dari Gabriel Michael ini dengan tulisan dalam bahasa Latin, Beato Abba Gabriel Michael, kepada Superior General CM yang adalah Romo Etienne, dan Superior General itu sangat terharu oleh kisah tentang orang martir itu. Memang bukan martir dalam arti dibunuh, tetapi begitu dianiaya sehingga mati. Gabriel Michael dinyatakan sebagai beato pada tahun 1926. Saya waktu Justinus dinyatakan kudus atau santo, saya di Roma waktu itu. Saya menyesal Justinus yang diangkat, bukan Gabriel Michael. Justinus misionaris dari luar negeri, Gabriel Michael orang setempat, orang pribumi. Dan dia begitu menderita karena mencari kebenaran, mencari iman, mencari Tuhan. Dari semula, dari mulai masuk dalam biara Ortodoks, biara Kopte, dia sudah ada hal itu dalam hati. Dari situ dia mau supaya singgah ke Yerusalem. Dia kebetulan bisa temu sampai di Roma dengan Justinus, bisa bergaul dengan dia. Salah satu jalan iman yang luar biasa, yang membuktikan bahwa kalau kita mau mendengar, menerima yang ada dalam hati orang yang belum Katolik, kita akan temukan bahwa mereka juga tertarik oleh Tuhan, mau temukan yang kebenaran. Gebre adalah nama biasa di sana di Ethiopia yang berarti yang abdi. Gebre bukan nama tetapi abdi dari Allah, dan namanya ditambah dengan nama seorang kudus, Mikael, berarti Gebre bukan namanya tetapi gelar pengabdi yang mau melayani, dan selalu dia membayar hal itu dengan pikul salib seperti yang dikatakan oleh Yesus, syarat yang satu-satunya untuk menjadi pengikut Yesus yang benar. Moga-moga hal itu bisa tambah yang saya dulu katakan tentang Justinus de Jacobis. Tentunya Gebre menjadi orang Katolik berkat Justinus. Gebre temu dengan Allah melalui sifat Justinus, tetapi sungguh-sungguh dia pikul semua itu dengan semangat yang luar biasa. Semoga dia bisa menjadi contoh untuk kita. Biasanya hari untuk merayakan atau memperingati Gebre Michael dalam liturgi adalah tanggal 30 Agustus. Baiklah, kita juga ingat akan hamba Allah Gebre yang istimewa itu.